Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Ilham Nazwardi. Minggu lalu sudah jelaskan materi bab 8 tentang para pemimpin Indonesia kembali ke Yogyakarta. Kali ini saya melanjutkan materi bab 9 tentang perjuangan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia. KD 3.9 mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi antara lain PKI Madiun 1948, D1 TII, APRA, Andi Aziz, RMS, Permesta, G30 SPI. 4.9 menyajikan hasil kesimpulan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DI, TI, APRA, Andi Aziz, RMS, Permesta, G30 SPI. Mari simak materi berikut. Selain melawan pendudukan Belanda dan sekutu di Indonesia pasca kemerdekaan, bangsa ini dihadapi ancaman lebih serius, yaitu disintegrasi dari dalam negeri akibat perbedaan ideologi maupun kepentingan. Berbagai pergolakan di dalam negeri harus dihadapi sepanjang kurun tahun 1948 sampai 1965. Berbagai konflik harus dihadapi seperti kekecewaan terhadap pemerintah maupun intervensi pihak luar yang mewarnai konflik tersebut. Pergolakan di dalam negeri akibat konflik ideologi dan kepentingan. Yang pertama, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Perbedaan ideologi tersebut menyebabkan berbagai konflik dan pergolakan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun tahun 1948. Partai Komunis Indonesia pertama kali melakukan pemberontakan tahun 1926 di Batavia. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun 1948 dilatar belakangi akibat kekecewaan Amir Syarifuddin terhadap posisinya sebagai Perdana Menteri dijatuhkan oleh parlemen, imbas menandatangani perjanjian Renville. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ideologi Islam juga pernah dipakai sebagai alasan munculnya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Next. Gerakan 30 September 1965. Pada dini hari tanggal 30 September 1965 atau tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap perwira Angkatan Darat. Dalam perkembangan gerakan G30 SPKI berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia. Oleh karena itu, pengejaran terhadap pemimpin dan pendukung Partai Komunis Indonesia juga dilakukan. Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila, tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang membenci tentang sepak terjang Partai Komunis Indonesia. Berikutnya, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Yang pertama, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Di sini membicarakan tentang gerakan Angkatan Perang Ratu Adil didirikan oleh mantan tentara KNIL, Kapten Raymond Westerling. Mereka memberi ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat agar diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak rencana penggabungan negara Pasundan dengan Republik Indonesia. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz. Pada awal tahun 1950, di Makassar sering terjadi aksi unjuk rasa menuntut penggabungan dengan NKRI. Pemerintah pusat mengirimkan 1 batalion. Apa itu batalion? Pasukan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan Makassar di bawah pimpinan Mayor H.V. Worang. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS. Soumokil mantan Jaksa Agung atau negara Indonesia Timur yang terlibat pemberontakan Andi Aziz memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Sekian materi dari bab 9. Minggu depan dilanjut dengan Pak Mahfur. Tetap jaga kesehatan. Kurang 1 minggu kita melaksanakan ujian tengah semester. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.